Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin najjina mimma nakhaf. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah kajian Al-Quran Pondok Pesantren Darus Sholihin, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka, dalam satu tujuan, yaitu ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mari kita berucap syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin. Dan juga kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menghaturkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita mohonkan kepada Allah, terkhusus untuk saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saat ini sedang ditimpa musibah Gunung Semeru, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kekuatan serta kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan yang menjadi korban mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat semua kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di wilayah Lumajang dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kajian Al-Quran, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita surat Al-Isra, yang hari ini kita sampai pada ayat 105. Surat Al-Isra ini terdiri dari 111 ayat, berarti alhamdulillah kita sudah tinggal menyisakan 7 ayat lagi sehingga kita bisa menyelesaikan dan menghatamkan surat Al-Isra. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, 7 ayat yang akan kita pelajari
7 ayat terakhir dari surat Al-Isra ini adalah penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala khusus tentang Al-Qur'an. Khusus tentang Al-Qur'an. Saya akan membagi penjelasan 7 ayat ini insya Allah dalam 3 kali pertemuan. Paling cepat 2 kali pertemuan, tetapi apabila tidak memungkinkan 3 kali pertemuan. Jadi hari Jumat pagi hari ini, Jumat minggu depan, dan terakhir Jumat minggu depannya lagi. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian agar supaya apa? Agar supaya kita bisa betul-betul mendapatkan keterangan yang secara rinci dan mendetail, gitu ya. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, 7 ayat terakhir surat Al-Isra ini yang menjelaskan tentang Al-Qur'an itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu penjelasan dari Allah tentang apa sebenarnya Al-Qur'an itu. Yang kedua, bagaimana sikap atau perilaku orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Dan yang ketiga, yang terakhir nanti adalah bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an, bagaimana cara kita memuliakan Al-Qur'an. Jadi sesuai dengan topik bahasannya, maka saya pecah menjadi 3 bagian, begitu ya. Nah, untuk pagi hari ini khusus kita pelajari 2 ayat, yaitu penjelasan dari Allah tentang apa sebenarnya Al-Qur'an itu. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, apakah sampai sepenting itu untuk kita mengerti tentang Al-Qur'an? Jika seandainya di antara kita para jamaah sekalian ditanya oleh seseorang, ada orang yang bertanya kepada kita, apa Al-Qur'an itu? Maka mungkin sebahagian besar dari kita, sebahagian besar dari kaum muslimin muslimat ini menjawab pertanyaan tadi mungkin hanya cukup mengatakan Al-Qur'an itu adalah kitabku, kitab agama Islam, dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian besar kita hanya akan menjawab seperti itu kalau ditanya tentang apa Al-Qur'an itu. Apakah itu salah, Habib? Enggak, sudah benar. Tetapi sayang, jawaban itu hanya sedikit sekali tentang Al-Qur'an. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, sungguh kurang pantas kalau kita yang sudah mengatakan beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk Al-Qur'an, kita sudah mengatakan bahwasannya kita adalah pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian saat kita ditanya tentang apa Al-Qur'an itu, kita hanya mampu menjawab dengan 2 jawaban tadi itu saja, tidak bisa lebih. Karena apa? Karena memang kurangnya ilmu kita, kurangnya pengetahuan kita tentang Al-Qur'an. Jawaban itu sudah benar, jawaban itu tidak salah, tetapi sungguh tidak pantas. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat teragung yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau kita hanya menjawab dengan dua macam jawaban tadi, sungguh boten pantas. Apalagi besok pada saat kita sudah dikubur, kita sangat butuh dengan bantuan Al-Quran. Pada saat kita dibangkitkan oleh Allah dari kematian kita fi yaumil akhir, maka kita juga sangat butuh dengan Al-Quran. Kalau kita cuma bisa menjawab Al-Quran itu adalah kitabku, kitab umat Islam, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada baginda Nabi, maka itu sungguh jawaban yang kurang pantas. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita masih belum memuliakan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, para jamaah sekalian, dua ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuan kita terhadap apa Al-Quran itu, sehingga dengan semakin mengerti tentang Al-Quran, maka diharapkan keimanan kita akan semakin kuat kepada Al-Quran, sehingga kita tidak melihat Al-Quran itu hanya seperti buku biasa. Kita tidak melihat Al-Quran seperti kitab karangan manusia, tetapi kita betul-betul memandang Al-Quran ini adalah kalamullah, kitab yang berasal dari Allah, yang merupakan mukjizat teragung untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dua ayat yang akan kita pelajari, sikap kita terhadap Al-Quran mulai ada perubahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat yang ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dua ayat yang pendek, tetapi insya Allah penjelasannya panjang, ya. Jadi saya mohon kepada panjenengan betul-betul didengarkan penjelasan ini secara seksama, agar supaya kita ngerti betul apa Al-Quran ini, sehingga keluar dari majelis ini sikap kita terhadap Al-Quran berubah. Bukan hanya menjadi barang bacaan. Kalau cuma menjadi barang bacaan, tidak ada bedanya dengan komik, tidak ada bedanya dengan novel. Tetapi Al-Quran lebih dari hanya sekedar bahan bacaan, gitu ya. Baik. Wabil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami telah menurunkannya. Hu kembali kepada Al-Quran, karena topik yang kita bahas adalah Al-Quran. Wabil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami menurunkan Al-Quran. Wabil haqqi nazala, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad illa mubasysyiran wa nadhira, melainkan sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Baik, ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita pahami sedikit demi sedikit ayat yang ke-105. Mungkin yang bawa buku sama pulpen bisa ditulis penjelasannya ini.
Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Dan dengan kebenaran kami telah menurunkan Al-Quran itu, wabil haqqi nazala, dan Al-Quran kami turunkan dengan membawa kebenaran. Kalimatnya ini sedikit membuat kita berpikir, ya, karena memang itulah Al-Quran, supaya kita tafakkar, supaya kita menggunakan akal pikiran kita. Nah, ayyuhal hadirin rahimakumullah, di sini kita jumpai dua kali kata al-haq. Ya, kita jumpai dua kali kata al-haq. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Arti al-haq dua-duanya ini sama, tetapi maksud dan kandungannya yang berbeda. Apa perbedaannya? Baik, kita mulai dengan al-haq. Al-haq. Al-haq itu artinya adalah mantap, mantap, dan tidak berubah. Itu makna al-haq secara lughah. Mantap dan tidak berubah, dan tidak akan pernah berubah. Jadi kalau bahasa Jawanya itu apa ya, langgeng. Bahasa Jawanya itu langgeng. Maka Allah menyatakan wabil haqqi anzalnahu, dan dengan kebenaran kami telah menurunkan Al-Quran. Maksudnya adalah Allah menegaskan di sini, para jamaah sekalian, bahwasannya Al-Quran itu, Al-Quran adalah betul-betul turun atau wahyu dari Allah. Betul-betul adalah wahyu dari Allah. Karena Al-Quran ini turun dari yang maha hak. Salah satu sifat Allah adalah al-haqqu. Allah itu tetap, Allah itu langgeng. Wujud Allah tidak akan pernah berubah. Selain Allah maka akan berubah. Karena yang menurunkan Al-Quran ini adalah zat yang hak, yang tetap, yang mantap, maka, nah ini loh maksudnya, maka tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Al-haq itu lawan katanya apa? Batil. Nggih. Al-haq lawan katanya batil. Yang mantap tidak berubah, lawan katanya ada batil. Ya. Maka apabila yang hak itu telah datang, yang batil pasti faja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila yang benar itu datang, maka yang batil itu pasti akan yang batil pasti akan yang batil pasti akan hilang. Maka pada saat awal turunnya Al-Quran, ayyuhal hadirun rahimakumullah, begitu sering usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk merubah isi Al-Quran dan untuk menandingi isi Al-Quran. Musailamah Al-Kadzdzab ingin menandingi isi Al-Quran. Al-Quran itu turun dari yang hak, dari yang maha benar, yang tetap tidak akan berubah,
Tidak bisa dikalahkan dengan yang batil. Yang batil itu adalah buatannya manusia. Al-Quran ini karena dibuat, disusun oleh yang maha hak, yang maha benar, maka isinya pasti tidak akan beda kalau yang membuat manusia. Contoh saya pakai contoh yang kelas atas saja langsung. Kalau yang kelas bawah nanti panjenengan bilang, oh itu kan yang kelas bawah, Beb. Saya pakai yang kelas atas. Aturan yang dibuat dan diputuskan oleh presiden. Ayo coba kita lihat. Walaupun dibuat oleh seorang penguasa negara tertinggi, maka karena aturan itu yang membuat manusia, aturan itu tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena yang membuat manusia, maka isinya kadang benar, kadang salah. Isinya terkadang benar, tapi terkadang bisa salah. Makanya sehingga ada peraturan presiden nomor sekian, baru dapat sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun, turun lagi peraturan presiden nomor sekian yang merubah peraturan presiden sebelumnya. Terus seperti itu. Terus. Undang-undang dasar bisa berubah enggak? Undang-undang dasar bisa. Buktinya ada amandemen undang-undang dasar. Apa itu, Beb? Ya. Dirungokno guys. Buktinya ada amandemen undang-undang dasar. Saya ingat sekali almarhum abah saya Habib Ali, pada saat beliau menjadi anggota DPRD utusan daerah pada saat penataran P4 di kantor DPR pusat. Pada saat itu dikatakan kepada seluruh anggota DPR yang datang bahwasannya undang-undang dasar negara ini adalah peraturan yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bisa dirubah. Maka saya ingat cerita beliau. Mendengar itu beliau kemudian berdiri angkat tangan. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak setuju dengan apa yang saudara katakan. Apa alasannya? Tanya orang tadi. Yang tidak bisa dirubah itu satu-satunya adalah yang dibuat oleh yang maha hak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibuat oleh manusia pasti akan mengalami perubahan. Maka saat itu sempat abah saya dicap radikal. Subhanallah, beberapa tahun yang lalu Allah menunjukkan apa? Amandemen undang-undang dasar, perubahan. Itulah buatan manusia. Tidak ada yang abadi. Kadang benar, kadang salah. Nggih. Coba koyo aturan gawe SIM. Winginane ono ta? Aturan gawe SIM kudu duwe surat vaksin. Ono? Enggak ada. Iya kan? Loh sekarang menjadi ada. Kok iso? Umrah dulu ndak ada aturan harus vaksin, nggak ada. Berangkat pokoknya duwe duit, duwe ongkos berangkat. Saiki ongkosmu sing akeh double-double, gak duwe surat vaksin, gak iso budal. Loh kenapa bisa begitu? Aturan yang dibuat manusia. Isu dele sore tempe. Ya. Makanya jangan mengatakan gak iso, wis aku sing ngomong gak iso berubah. Ya. Nah, inilah wabil haqqi anzalnahu, Al-Qur'an itu kami telah menurunkannya dengan kebenaran. Artinya banyak orang yang berusaha untuk merubah atau meniru Al-Qur'an, tetapi itu adalah kebatilan. Maka pada saat yang hak itu datang, pasti dengan sendirinya
yang batil akan hancur. Ya, tidak tak bawa kemana-mana, khusus Al-Quran. Ya. Kemudian al-haq yang kedua, wabil haqqi nazala, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Kalau hak yang pertama mengisyaratkan bahwasannya sing nurunno Al-Quran iki, sing gawe Al-Quran ini yaitu zat yang maha hak, yaitu Allah. Sehingga Al-Quran di zaman Rasulullah seperti itu, di zaman tabi'in seperti itu, di zaman kita sekarang yo tetap seperti ini, di zaman anak cucu kita besok yo tetap seperti ini, ila yaumil akhir juga akan tetap seperti ini, tidak berubah. Maka yang kedua Allah mengatakan wabil haqqi nazala, dan Al-Quran turun dengan membawa kebenaran. Artinya semua yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran. Adalah kebenaran. Apa saja itu? Yang pertama, hukum isinya. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, perintah. Banyak ilmu kehidupan. Maka semua isi Al-Quran itu, ayyuhal hadirun rahimakumullah, semuanya benar, tidak ada yang salah. Karena tidak mungkin Al-Quran yang sumbernya dari yang maha hak, yang maha benar, kok kemudian isinya ada yang salah. Tidak mungkin, mohal. Berbeda dengan aturan yang dibuat oleh manusia. Karena manusia itu bisa benar, bisa salah, maka aturan yang dibuat juga bisa benar, bisa salah. Tetapi karena Allah sungguh tidak mungkin mempunyai sifat salah, tidak mungkin, berarti Al-Quran juga seluruhnya adalah kebenaran. Seluruhnya kebenaran di dalam Al-Quran. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, setelah Allah menjelaskan tentang Al-Quran ini, Allah menjelaskan tentang Al-Quran, maka kemudian di lanjutannya Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Nah, ini jadi sekaligus Allah menyampaikan tentang Al-Quran, sekaligus Allah menyampaikan kepada kita opo tugase Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Apa? Ternyata tugasnya tidak banyak. Presiden, gubernur, bupati, wajuh sampean lek moco tugasnya yang dinamakan dengan tupoksi, tugas pokok instruksi. Waduh, mocoy bingung sampean. Mungkin onok 30 macam itu lebih tugasnya, melaksanakan ini, melaksanakan itu, ini, bingung. Kanjeng Nabi manusia paling mulia sealam raya, kekasih Allah, tugasnya gak akeh, 2 loh ya, nek loro tugasnya bikinnya Pak Kampung, tugasnya sak lembar dewe lek ditulis, akhirnya ndak dilakoni kabeh. Bingung ya. Kanjeng Nabi cuman 2. Apa itu? Nih, mubasyiran wa nadhiran, tidak ada lagi.
Baginda Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang mengimani Al-Quran. Diberikan kabar gembira oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalau kabar gembira niki nopo artinya? Artinya apa? Kabar gembira dari baginda Nabi dari Allah itu berarti isinya apa? Isinya surga. Oh, surga benjeng Habib, masih jauh loh. Di kehidupan kita saat ini pun Allah berikan kabar gembira. Sehingga orang yang betul-betul beriman kepada baginda Nabi, mau mengikuti tuntunan Al-Quran, maka orang itu akan hilang rasa takutnya terhadap ketakutan-ketakutan yang tidak pantas ditakuti. Apa ini? Karena katanya Habib Soleh, Habib bahasanya agak filsafat. Nah, saya kita kayak filsafat ini. Orang yang kemudian mau beriman kepada baginda Nabi, nurut kepada baginda Nabi, berarti orang itu mau mengamalkan isi Al-Quran. Maka orang yang mau mengamalkan isi Al-Quran, itulah orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh baginda Nabi tentang nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Sehingga orang yang seperti itu akan hilang rasa takutnya terhadap ketakutan-ketakutan yang tidak patut, yang tidak pantas untuk ditakuti. Ya. Loh, berarti ada Beb, ketakutan itu yang tidak pantas untuk ditakuti. Ada. Contoh, ono sing wedi ambek cubo. Ada yang takut sama hantu? Hah? Pernah sampean lihat hantu? Iso ta wong mati ngadeg maneh? Itu contoh ketakutan yang tidak pantas untuk ditakuti. Sampean takut kuburan, liwat kuburan wedi, apa akeh wong matine? Lho awakmu lemben omahe ndek kono kok wedi. Anggap pernah ya awakmu lek liwat kuburan niku koyok liwat perumahan Argopuro, perumahan mewah di Jember. Delok-delok om, aduh kepingin aku rek omah iki. Lah lek liwat kuburan kayak ngono, kepingin aku mesen. Durung ono sian ya. Padahal lo besok kita semuanya akan ke sana. Tapi belum pernah kita lihat kuburan itu. Ya Allah, enak ono kene iki ya. Ayo sapa sing wani ngono? Yang berani seperti itu, ayo ngomong. Enggak ada yang berani, takut malah. Jadi kalau orang itu betul-betul mengikuti isi Al-Quran, maka hilang ketakutannya terhadap ketakutan-ketakutan yang tidak pantas ditakuti. Mau tak kasih contoh? Mau? Ojo tersinggung loh ya. Ada kemudian seorang laki-laki yang sudah mukallaf, yang sudah mampu secara usia, pekerjaan punya, kemudian dia tidak mau menikah, takut untuk menikah. Karena apa? Karena merasa pekerjaanku masih belum mencukupi untuk memberikan nafkah istriku nanti. Ini adalah ketakutan yang tidak pantas untuk ditakuti. Uang sing koyok ngono lantaran durung tahu maca ayate. Coba wacon An-Nur. Ya. Surat An-Nur. Maka Allah mengatakan bagi siapa yang mau menikah, kalau dia memang tidak mampu, dia fakir, yughnihumullahu min fadlih. Maka aku, kata Allah, yang akan memberikan kecukupan kepada orang itu. Oh, lek ngerti ngono, sik wedi ndak kira-kira rabi? Ndak wedi.
Wedi rabi lantaran gak maca iku mau, ya. Lantaran gak maca iku mau. Lah jadi kalau kita mengikuti isi Al-Qur'an, ketakutan akeh sing kena iki mau rek. Tak hitung rada akeh iki mau. Sepurone sing akeh. Contoh paling gampang. Maka kalau kita mau memahami isi Al-Quran, kemudian kita meyakini, mengimani dan mengamalkannya, hilang rasa takut di dalam diri kita terhadap ketakutan yang gak pantas kita takuti. Paham ya? Maka orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan berita gembira dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dia akan diberikan kenikmatan. Bagaimana tidak nikmat seorang laki-laki punya istri? Nikmat luar biasa. Ya, yang tidak nikmat itu yang tidak punya istri. Gak iso ngomong enak bujangan, gak iso wis goroan. Lek pencen enak bujangan paling sing nikah iki mek titik tahu Anda antri. Wong model oleh bulan-bulan ngene bingung sampai. Lantaran apa? Akeh sing rabi. Berarti apa? Rabi ku nikmat, ngono lho. Ya. Lho saya belum rabi, Beb. Ya lantaran awakmu wedi. Kaya iku mau wedi mbek coba diwedeni. Ndak jelas, ya. Nah, makanya baca berkali-kali surat An-Nur. Bendino kate turu diwaca, tangi turu diwaca, kate mangan diwaca. Nah, supaya apa? Yakin yughnihumullahu min fadli. Nah, begitu ya. Tugas yang kedua bagi Nabi yaitu memberi peringatan. Kepada siapa? Kebalikannya dari orang yang mendapat kabar gembira, yaitu orang yang ingkar kepada Al-Quran. Orang yang ingkar kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Al-Quran, maka itulah orang yang diberikan peringatan, orang yang diberikan kabar tidak gembira. Tentang apa? Tentang ancaman siksa dari Allah. Apa itu? Neraka. Sebelum ke neraka, kamu akan mendapatkan siksa dulu di dalam kubur. Sebelum kamu mendapat siksa di dalam kubur, kamu akan mendapatkan kesengsaraan dulu sewaktu kamu masih hidup di dunia. Ini tugas baginda Nabi. Berarti tugasnya Kanjeng Nabi kata nggak mau buatin. Cuma pinten? Kira-kira nek tiyang tugasnya cuma kalih ngeten niki, terus lek ditamoni, ditemoni ngoten, didayoi, wangel ndak ketemu. Terus kira-kira ngomong, aduh maaf ya saya sibuk, ngoten ndak? Hah? Tugasnya nek loro kok. Lek bupati tugasnya 71 wajar ngomong, aduh saya sibuk. Lu tugasnya nek loro. Basiran wa nadiran, iya enggak? Iya. Kepingin ketemu baginda Nabi? Enggak bisa saiki. Somben. Lu terus, Beb, yuk ketemu wakil-wakilnya baginda Nabi. Siapa itu? Para wangel, Beb. Lu kok angel? Mesti sibuk terus, Beb. Loh, kok sibuk sih? Oh, baginda Nabi gak sibuk, tugasnya mek loro. Kalau baginda Nabi tugasnya 2, berarti para ulama tugasnya berapa? Wah, ojo ngelebih-ngelebihno dhewe. Pak iso ya loro iki lho wong. Ya. Nah, jadi ojo titik-titik, waduh maaf saya sibuk. Waduh maaf saya sibuk. Kapan longgarnya panjenengan Ustadz Habib? Wah, sebentar ya, nanti saya kabari jenengan. Wah, metuwek. Kanjeng Nabi tugasnya mek loro kok. Ya, wakil-wakile malah sing tugasnya njaluk akeh kan ngono. Ya iku biasanya sing ningsor-ningsor lho sing metiti menjane biasanya. Lek ketua iku gak metiti, kadang anak buah iki ya ontul monyoke sing metiti menjane. Ya. Ono kepala desa, kadang duduk kepala desa bagus, tapi apa? Ningsor-ningsore RT-ne iki sing metiti kadang. Mudah-mudahan ndak ada di sini. Allah. Baik.
Itu penjelasan Allah yang pertama tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya apa? Al-Quran yang sekarang kita baca adalah bersumber dari yang maha hak, sehingga tidak mungkin akan bisa dirubah oleh siapapun. Kemudian isinya seluruhnya adalah kebenaran. Yakin? 100%? Maka jangan pernah mencari yang lain selain dari Al-Quran. Yes, ya. Maka kemudian di ayat yang 106 Allah memberikan penjelasan lagi kepada kita. Yang penjelasan ini menunjukkan perbedaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang ke-106 Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu. Dan Quran itu kami turunkan kepadamu ya Muhammad, faraqnahu, secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi, agar engkau ya Muhammad bisa membacakan Al-Quran itu kepada manusia ala muktin, secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran itu bagian demi bagian. Nah, ya hadirin rahimakumullah, insya Allah dengan dua ayat ini besok panjenengan ditanya oleh orang, Mas, Al-Quran itu apa? Panjenengan menjelaskan akan panjang. Gak cuma Al-Quran itu kitabku sing diturunno nang Kanjeng Nabi ngono tok rek, isin rek ya. Sin. Maka besok panjenengan akan menjelaskan panjang. Kalau ditulis di kertas folio 2 lembar tidak cukup. Wa Qur'anan, dan Quran itu faraqnahu, kata Allah, kami turunkan kepadamu ya Muhammad, faraqna, faraqa, ya, secara berangsur-angsur. Artinya tidak langsung gelondongan satu kaligus seperti ini, tidak langsung. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, inilah salah satu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Taurat, Zabur, Injil, maka kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah gelondongan, langsung. Sedangkan Al-Quran tidak, dicicil oleh Allah. Terkadang 5 ayat, terkadang 10 ayat. Jarang kemudian Al-Quran itu wahyunya diturunkan oleh Allah satu surat langsung lengkap, jarang, kecuali surat-surat yang pendek. Tetapi untuk surat-surat yang panjang bisa diturunkan pada saat baginda Nabi di kota Mekah, kemudian diturunkan lagi sambungannya itu pada saat baginda Nabi ada di kota Madinah. Berangsur-angsur. Tujuannya apa? Nah, tujuannya apa? Ini yang penting, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena disesuaikan oleh Allah Al-Quran ini dengan kondisi keadaan masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Maka tujuannya dengan diturunkan secara berangsur-angsur ini, alanna litaqra'ahu 'alan nas, agar supaya engkau ya Muhammad bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada manusia, kepada umatmu. Nih perhatikan, ala muktin, secara perlahan-lahan. Itu tujuannya. Karena apa?
Karena Bani Israel pada saat diturunkan oleh Allah kitab Taurat langsung gelondongan, ayyuhal hadirun rahimakumullah, langsung gelondongan. Maka pada saat Nabi Musa membacakan kepada Bani Israel isi kitab Taurat itu, maka Bani Israel kemudian menjadi bingung. Semua perintah-perintah dan larangan-larangan secara sekaligus saat itu dibacakan. Akhirnya apa? Belenek. Ngerti belenek ya? Belenek. Jadi wareke kenemenen niki pisan. Sampai kate metu maneh. Sehingga apa? Pada saat itu Bani Israel kemudian mengatakan, kami mengerti tapi kami tidak menaati. Kami mengerti tapi kami tidak mentaati. Kok bisa mengatakan seperti itu? Karena berat untuk dilakukan sekaligus. Hukum-hukum langsung, perintah ibadah, perintah ini, hukum bagaimana kalau kena najis, mensucikannya, turun jadi satu blek. Akhirnya sing ngerungokno Bani Israel kemudian tidak mampu, sehingga kemudian mereka tidak mau mengamalkan isi kitab Taurat. Nah, Al-Quran boten kados ngoten. Karena Al-Quran ini adalah kitab untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan untuk orang kota Mekah dan Madinah saja, tetapi untuk semua umat manusia. Beda dengan Taurat, Pak, ayyuhal hadirun, diturunkan kepada Nabi Musa, khusus untuk umatnya Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada khusus untuk umatnya Nabi Isa. Al-Quran tidak. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi bukan hanya untuk kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah dan untuk orang-orang yang ada di Madinah, tetapi untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Sehingga Allah menurunkan sedikit-sedikit. Agar supaya apa? Baginda Nabi membacakan kepada umatnya dengan pelan-pelan. Tartila, dengan tartil, dengan jelas. Kemudian baginda Nabi menjelaskan isi ayat itu dengan gamblang. Loh, ini loh. Sekarang contoh. Saya misalkan pagi ini memberikan penjelasan kepada panjenengan 10 ayat. Kira-kira metu teko majelis iki ono enggak sing nyantol? Makanya saya enggak mau. Paling banyak 3 ayat, 4 ayat, kemarin jarang-jarang. Sing sering 2 ayat. Boleh apa? Aku ngerti 2 ayat iki wis kadang belenek sampean wis. Wong gelem teko rene ae wis alhamdulillah. Jadi aku tahu yang kau mau. Nah, itu loh. Allah seperti itu, tahu apa yang diinginkan oleh umat baginda Nabi. Contoh. Pada saat Al-Quran kemudian sampai mengharamkan minuman khamr, minuman keras. Boten langsung, ayyuhal hadirun rahimakumullah, langsung turun wahyu dari Allah kepada baginda Nabi yang mengatakan, hai orang-orang kota Mekah dan Madinah, minuman keras itu haram. Tidak seperti itu. Bagaimana? Menggunakan langkah-langkah. Menggunakan langkah-langkah, tidak langsung. Maka hanya untuk mengharamkan minuman keras, Allah sampai menurunkan wahyu 3 tahap. Menurunkan wahyu 3 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat An-Nisa ayat 43. Surat An-Nisa ayat 43.
Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Karena ayyuhal hadirun rahimakumullah, orang-orang yang ada di kota Mekah, orang-orang Arab saat itu sudah terbiasa minum minuman keras. Wis bendino ngombene minuman keras, khamr. Lah kalau seperti itu langsung dikatakan, hei, khamr iki haram, ojo ngombe iki, kira-kira ya apa? Kira-kira apa? Ya, karena sudah mendarah daging, sulit. Maka apa? Allah menggunakan 3 tahap. Turun surat An-Nisa. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendirikan sholat sedang dirimu dalam keadaan mabuk, wa antum sukaro. Jadi lebih dulu turun perintah sholat dibanding turunnya pengharaman khamr. Lantaran khamr belum diharamkan, terkadang ada yang sholat, berarti kan wong muslim, tapi sholatnya ambek teler, mendem. Maka turun ayat dari Allah, janganlah engkau melaksanakan sholat sedang dirimu dalam keadaan mabuk, sehingga engkau mengetahui apa yang kamu ucapkan. Dengan ayat ini Rasulullah memberikan penjelasan kepada umat saat itu, bahwasannya kalau kamu sholat itu kamu berarti menghadap kepada Allah. Bacaan-bacaan sholat yang kamu baca itu adalah komunikasimu dengan Allah, dialogmu dengan Allah. Kalau kamu dalam kondisi mabuk, bagaimana mungkin kamu akan mengerti apa yang kamu ucapkan? Iya apa enggak? Tiang mabuk niku ngerti ndak? Sing diucapno ngerti ndak? Iku lek mabuk temen. Sing soro iki kan mabuk-mabukan. Pura-pura mabuk. Ya? Iku sing soro. Dadi gampang lek ngeri wong mabuk apa wong ndak iku, Pak. Dadi lek ana wong mabuk sampean numpak sepeda motor, wong iku pancet mlaku ndek tengah dalan, gak minggir ana sampean, iku berarti mabuk temen. Tapi lek sampean numpak sepeda motor kok ana wong mabuk, begitu cedek ambek sampean, wong mabuke minggir, iku mabuk-mabukan. Berarti seeling mati sian ya. Wedi ketabrak, wis ngono ae tengerane. Maka diberikan penjelasan oleh Rasulullah, jangan kamu sholat dalam kondisi mabuk. Karena apa? Kamu tidak akan mengerti apa yang kamu baca, karena saat itu kamu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mikir, tiang-tiang Arab waktu itu kemudian mikir yang disampaikan oleh baginda Nabi. Nah, baru kemudian Allah menurunkan lagi di dalam surat Al-Baqarah. Loh, bertahap. Baru Allah menurunkan lagi di dalam surat Al-Baqarah. Setelah baginda Nabi menjelaskan itu, datang kemudian banyak orang yang bertanya kepada baginda Nabi tentang apa? Tentang khamr. Lantaran nggak boleh sholat sambil mabuk. Akhirnya baginda Nabi ditanya oleh umat tentang bagaimana khamr itu hukumnya. Baru Allah menurunkan ayat lagi di dalam surat Al-Baqarah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka menanyakan kepadamu ya Muhammad tentang khamr dan judi. Maka kul fihima ithmun kabir. Katakan kepada mereka ya Muhammad bahwasannya minuman keras, khamr itu dan judi adalah dosa besar. Baru diberikan penjelasan. Setelah diberikan penjelasan oleh baginda Nabi, wahai umatku, sebetulnya sesungguhnya khamr dan judi itu adalah dua perbuatan yang dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberikan penjelasan begitu, mantuk-mantuk para sahabat. Mantuk-mantuk iku apa, ngantuk apa ya napa? Boten, lantaran ngerti. Beda mantuk-mantuk wong saiki.
Tambah suwe tambah ndek, tambah ngantuk tiba. Mantuk-mantuk. Mengerti para sahabat. Setelah para sahabat kemudian mengerti kalau khamr dan judi itu adalah dosa besar, maka tahap yang terakhir langsung Allah menurunkan lagi satu ayat di dalam surat Al-Maidah. Tegas sekarang. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Langsung tegas, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamr, judi, kemudian berkorban untuk berhala, sesajen, jelas no. Berkorban untuk berhala itu sesajen, wis. Kemudian mengundi nasib dengan panah, apa itu? Tepak-tepakan. Ayo bang, apa ndak? Tepak-tepakan. 1.000 rupiah oleh ndak iki boneka? Nah, ayo. Loh ya memang iku, makanya tugasnya loro, kayak kabar gembira ambil peringatan. Maka dengan tegas di surat Al-Maidah Allah baru menyampaikan soal khamr. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru rijsun min amalis syaiton. Sesungguhnya minum-minuman keras, judi itu termasuk perbuatan setan. Nek perbuatan setan berarti perbuatan yang baik atau yang bagus? Kalau jelek itu berarti pahala atau dosa? Kalau begitu dicintai Allah apa dimurkai Allah? Jelas sudah. Maka baru saat itu kemudian Rasulullah menyampaikan hukum khamr itu haram. Mulai dakwah di Mekah baru ayat tentang haramnya khamr itu turun di kota Madinah. Al-Maidah, kota Madinah. Coba berapa tahun lamanya? Jadi tidak langsung Pak, tidak langsung. Timbangan ya tidak langsung kan dielingno dhisik ya. Mosok langsung laknat enggak ya. Ojo ya. Nah kan begitu ya. Nah, begitu. Jadi tujuannya Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur itu supaya Kanjeng Nabi gampang jelasaken teng umat. Padahal umat Kanjeng Nabi saat itu orang-orang bangsa Al-Quran tulisannya tulisan, berarti mereka sebetulnya mudah untuk paham, iya apa enggak? Tapi baginda Nabi diperintahkan oleh Allah litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin, supaya kamu bisa membacakan Al-Quran kepada mereka, menjelaskan dengan pelan-pelan. Iki wong Arab, bahasane bendinone bahasa Arab, wis ngerti, gak usah diterjemahno, tapi tetap dikongkon alon-alon nambah Kanjeng Nabi oleh Allah. Tetap diperintahkan Kanjeng Nabi alon-alon. Lah awak dhewe iki lho ilate hono coroko, Pak. Maca Qur'ane koyo dikejar pesawat. Ngejar pesawat. Ini orang Arabia. Baginda Nabi diperintahkan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin. Wis jelas, ojo dibantah maneh. Jangan dibantah, jangan pakai itu kan gini. Enggak usah begitu, ini hukum. Sapa sing wani menentang hukum Al-Qur'an? Ayo saya tanya. Dengan ilmunya yang begitu tinggi, begitu hebat, terus mengatakan berani menentang hukum Al-Qur'an. Ayo siapa yang berani? Nah, Rasulullah itu diperintahkan begitu. Makane tak tiru titik-titik. Lek tiap kajian Al-Qur'an 2 ayat.
Panjenengan sing sabar nggih, sing sabar, wong kula sabar kok. Lantaran apa? Ya lantaran niku mau tak jelasno 10 ayat tapi gambleh kabeh gawe apa? Pesan ini kepada para pengajar, para pendidik itu. Kalau menjelaskan kepada santri, ceramah ojo akeh-akeh hadise. Ceramah sak jam hadise 10 ditokno kabeh. Blenek sing ngrungokno, Pak. Ya, sing ngrungokno blenek, duduk seneng, duduk ngerti. Blenek. Hadis iku cukup siji, jelas no sing terang ngono lho. Asline hadise akeh disampaikno iku sakjane gak iso jelasno pancene. Ngono lho. Jadi tidak perlu kita contoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Umat itu menjadi jelas, mengerti, paham. Kalau sudah paham, maka mereka tidak akan merasa berat untuk melaksanakan. Tidak seperti kaum Bani Israel. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, wa nazzalnahu tanzila, dan memang Al-Quran itu kami turunkan bagian per bagian. Saat baginda Nabi ditanya tentang roh, apa di Al-Quran yang sudah di baginda Nabi itu apakah ada tentang roh? Belum. Baginda Nabi ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Baginda Nabi tidak bisa jawab. Karena apa? Allah belum memberikan keterangan tentang ruh. Baru saat ada orang tanya, Allah baru memberikan penjelasan. Kulir ruh, katakan ya Muhammad, bahwasannya ruh itu min amri rabbik. Min amri rabbik, urusan Tuhanku, urusan Tuhanmu juga. Jadi seperti itu. Kalau ditanya itu langsung saat itu jawabannya turun. Jadi koyok panjenengan mari oleh iwak teko laut, gak suwe-suwe ndek laut, iwake di es, langsung mulai ndek darat, teko darat iwake sik fresh. Ya, masih segar. Begitu baginda Nabi kalau ditanya, jawabannya fresh, segar. Wah, paham ya? Sehingga apa? Memuaskan. Yang ditanya itu memuaskan yang bertanya. Jawabannya langsung, tidak banyak. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, maka kemudian semua persoalan kehidupan kita ini tidak ada yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran, karena tidak ada satu persoalan kehidupan kita yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu persoalan pun di dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga kalau panjenengan sumpek, larilah kepada Al-Quran. Bukalah ayat-ayat tentang berita gembira. Buka ayat-ayat tentang berita gembira. Baca itu agar supaya apa? Kesempitan hati kita akan hilang. Kalau kita saat bahagia, saat kita mendapatkan limpahan rezeki yang luar biasa, maka jangan lupa baca ayat-ayat tentang peringatan. Agar supaya apa? Agar supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melenceng dari aturan-aturan Allah. Saya tidak tahu Beb, ayat peringatan itu seperti apa, kabar gembira seperti apa. Makanya tiap Jumat hadir, insya Allah panjenengan akan paham. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah, keistimewaan Al-Quran yang terakhir yang saya jelaskan pagi hari ini, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi, malaikat yang menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi, malaikat siapa? Jibril. Karena
Karena Jibril menyampaikan ilmu yang berasal dari Allah, maka Jibril menjadi malaikat yang termulia di antara para malaikat. Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Kota yang di kota itu diturunkan Al-Quran, maka menjadi kota yang dimuliakan oleh Allah. Kota Mekah dan kota Madinah, yaitu menjadi kota haram, dimuliakan oleh Allah dua kota ini. Kemudian orang yang mendapatkan wahyu Al-Quran itu juga dimuliakan oleh Allah, sehingga baginda Nabi menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Surga tidak boleh dimasuki oleh Allah, haram dimasuki oleh orang lain sebelum baginda Nabi yang masuk terlebih dahulu. Padahal baginda Nabi yang terakhir, paling junior, ya, paling junior, seniornya banyak. Baginda Nabi paling junior, tetapi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena apa? Berhubungan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita kepingin mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita pahami isinya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka yakin kita akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi kemarin panjenengan bukan siapa-siapa, tetapi begitu panjenengan mau mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran, maka panjenengan akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Yakin apa enggak? Betul? Nah, inilah ayyuhal hadirun rahimakumullah, dua ayat yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Sehingga dengan mempelajari dua ayat ini seharusnya kulo kalian panjenengan memuliakan Al-Quran. Al-Quran jangan cuma dipakai bahan bacaan. Kalau Al-Quran menjadi bahan bacaan, tidak ada bedanya dengan koran Jawa Pos itu. Tidak ada bedanya. Kita baca koran Jawa Pos saja kita tahu informasi, iya apa enggak? Karena apa? Dengan bahasa kita. Lo Al-Quran kita baca, yo sak lawase awak dhewe gak ngerti apa-apa. Hanya cuma bisa membaca. Tapi apa pesan yang ada di dalam Al-Quran? Nothing. Kita tidak mengerti apa-apa. Oleh karena itu, syukuri Allah memberikan kesempatan kepada kita ini, hati kita dibuka untuk mau duduk bersama di majelis ini, secara sedikit-sedikit berangsur-angsur memahami ayat-ayat Al-Quran. Syukuri ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sehingga apa? Mudah-mudahan Allah memuliakan kehidupan kita lantaran kita memuliakan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang akan datang akan kita bahas seperti apa sikap orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni istawdatuka ma 'allamtanihi fardudhu alayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.